ya baru di tahun selanjutnya ada lagi. Cracking kedua adalah masa-masa SMA mau lanjut kuliah tapi berhadapan dengan situasi finansial atau ekonomi orang tua yang sepertinya tidak sedang baik-baik saja lah, Bill. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ketika merantau. Merantau agak lama ya, kalau merantau 3 bulan mungkin sudah dimulai ketika 14 tahun. Itu ketika awalnya di Jogja kemudian ke Jakarta. Jadi benar-benar ngerasa berbeda banget lingkungannya, dan Sally merasa kayak aku udah kalah deh, kayak aku udah selesai deh. Dan di tahun keduanya akhirnya Sally kayak ditampar keras oleh seorang mentor yang ngingetin, kamu ikut kegiatan banyak, kamu ikut organisasi banyak, kamu bikin social project A, B, dan C, itu tuh sibuk, bukan produktif. Awalnya Sally gak terima, Bill, dibilang kayak gitu. Namanya anak muda kan, ego 20-an. Ego 20-an. Di antara kawan-kawan saya kan justru saya yang paling aktif mau nyelesain A, B, dan C. Saya ditantang dengan 4 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itulah yang saya kupas di buku, bisa dibilang itu buku pertama lah, buku pertama yang Sally keluarkan, judulnya Mencari Intisari. Maka anak muda fokus saja pada hal-hal inti dalam hidup, apalagi di era yang sekarang distraksinya luar biasa, tsunami informasi di mana-mana. Yuk kita fokus saja pada hal-hal inti yang Sally rangkum dalam 4 pertanyaan itu. Yang Sally gagal, Bill, 10 tahun yang lalu menjawabnya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah, kamu tuh siapa 10 tahun lagi? What's the goal? What's the target? Kalau target kamu adalah seorang akademisi, kamu gak harus melakukan hal-hal yang sebetulnya gak mengantarkan kamu ke sana, atau bukan prioritas utama skill menuju ke sana. Karena di antara banyak skill, kamu gak harus menguasai semuanya sendiri. Benar. This is not one man show gitu. Di antara semua buku, kamu gak harus baca semua buku itu juga. Di antara banyak podcast, kamu gak harus menyelesaikan semua podcast. Kalau suara berkelas harus diselesaikan ya, Bill ya. Iya, thank you, Pak. Saya gak suruh padahal. Ya maksud Sally adalah pertanyaan itu Sally gagal menjawabnya. Dulu Sally pikir jawabannya profesi. Saya mau jadi duta besar, makanya saya ngambil jurusan ini, hubungan internasional. Terus ditanya, kenapa kamu mau jadi duta besar? What's the point? What's beyond it? Apa di belakang profesi itu yang kamu kejar? Ditanya, digali terus sampai akhirnya jawaban kelima dari why itu ternyata sesuatu yang dekat, sesuatu yang gak neko-neko. Ditutup dengan pertanyaan, kalau 10 tahun lagi tentu akan banyak yang berubah kan. Kalau sekarang kita di 2025, 10 tahun lagi 2035, a lot of things will be changed. Benar. Right? AI yang kita hadapi sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu masih bayinya AI, right? 10 tahun lagi kita dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa, canggih menurut Sally. Pertanyaan beliau adalah, kalau profesi-profesi baru muncul, ternyata memfasilitasi kamu untuk menjalankan why kelima kamu siap nggak agile, beradaptasi dengan semua perkembangannya nanti? Itu Sally nggak bisa jawab, Bill, butuh waktu agak lama untuk nanya. Dan beberapa teman bertanya belakangan, Sir, ini nih yang kamu pikirkan 10 tahun yang lalu nggak? Sally harus jujur bilang, iya. Wow. Tapi Sally nggak tahu kan akan ada ruang-ruang berbagi yang borderless kayak gini. Badan kita boleh di Indonesia, Bill, tapi perkembangan di Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika, just one click we can connect to 1,000 of people now. Ya mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak kepikiran. Itu pertanyaan pertama. Nah, jadi 4 pertanyaan itu adalah cracking ketiga Sally untuk mulai hidup lu mau kemana sih, Sir, sebetulnya? Ini nih